Salam, selamat bertemu kita dalam channel Langsung Sitorus ini, yang pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi epistel pada tanggal 13 Oktober tahun 2024, yang kita sebut juga Minggu ke-20 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa saling menolong, memperkuat iman kita, dan mari kita saling memberikan masukan untuk memperkaya penafsiran kita dan dapat diketahui orang banyak. Bagi yang sudah mensubscribe, terima kasih. Ajak lagi kawan-kawan kita untuk mensubscribe dan bagikan video ini kepada mereka sebagai cara kita untuk menyebarkan pemberitaan firman kepada seantero dunia. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita terima penyertaan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, adalah perikop yang menjadi epistel pada tanggal 13 Oktober 2024 yang ditentukan dari Roma 1 ayat 16 sampai 17, yang oleh Lai diberi judulnya Injil itu Kekuatan Allah. Mari kita baca Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Yesus Kristus. Dan yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, kemudian memahami, menghayati, lalu melakukan firman dan perintah Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus dalam Yesus dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak ragamnya cara orang beragama dan percaya di dunia ini. Dan mereka selalu mengklaim, mengatakan bahwa percaya mereka adalah yang benar. Tetapi kalau diuji dari sudut Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, tentu saja tidak semua percaya itu, tidak semua iman itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Agama-agama animisme, pilbigu, penyembah-penyembah berhala juga percaya, beriman akan kuasa yang dipercayainya. Mereka percaya bahwa yang disembahnya itu dapat memberikan sesuatu baginya. Bisa murka juga, dan juga bisa baik-baik. Dan apabila mereka menginginkan sesuatu pemberian dari sembahan mereka itu, mereka memberikan sesajen dan membujuk-bujuk sembahannya itu untuk memberikan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Jadi berdasarkan pemberian sesajen
pemberian persembahan. Mereka harapkan sembahan mereka yang dianggap punya kuasa memenuhi, memberikan apa yang mereka butuhkan. Demikian juga orang-orang Romawi dan orang Yunani, walaupun sudah merupakan agama masyarakat yang dianut oleh kaum orang Latin dan orang Yunani itu, toh juga tidak luput dari praktek agama animisme tersebut. Mereka memberikan pemberian-pemberian kepada dewa-dewi sehingga dewa-dewi memberkati mereka. Kaum Yahudi, kaum Israel pada mulanya percaya bahwa hanya dengan anugerah Tuhanlah yang memberikan sesuatu kepada umat Israel tanpa memperhitungkan apakah orang Israel memberikan kurban, apakah orang Israel melaksanakan kehendak Tuhan dan lain-lain. Tapi karena Tuhan telah memilih mereka sebagai bangsanya, ya Tuhan berkurban bagi mereka. Tuhan yang bersikap baik kepada mereka dan selalu mengasihi mereka. Tuhan pandang sabar dan berlimpah kasih karunia kepada bangsa Israel. Tapi setelah praktek agama Yahudi itu diisi dengan pemberian kurban persembahan, mulai berkembang suatu teologi yang kita kenal juga di kalangan orang kaum animis dan kaum Yunani dan kaum Latin, yang istilahnya disebut do ut des. Aku memberikan kepadamu biar kamu memberikan kepada saya. Sehingga kurban-kurban yang terbaik, yang tanpa cacat, dipersembahkan oleh kaum Israel di altar Bait Allah, Bait Suci di Yerusalem, dengan harapan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang dimohon oleh bangsa Israel. Dan akhirnya semua tergantung kepada apa yang dipersembahkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Diharapkan jawaban Tuhan diberikan kepada mereka. Padahal pada dasarnya seperti dikatakan oleh Nabi Habakuk bahwa semuanya atau orang benar akan hidup oleh iman. Dan bahkan Tuhan sering menolak apa yang menjadi kurban-kurban itu. Karena milik Tuhanlah seluruh dunia, katanya. Yang Tuhan utamakan adalah penyerahan diri sepenuhnya bangsa pilihannya itu kepada kehendak Tuhan. Aku tidak suka akan kurban bakaran, katanya. Tapi aku yang suka adalah pekerjaan kasih kepada sesama manusia. Bandingkan misalnya apa yang dikatakan dalam Hosea 6 ayat 6. Lalu di zaman Tuhan Yesus, teologi do ut des itu sangat berkembang di kalangan orang Yahudi. Aku berikan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kami, kepada aku, katanya. Selalu mau mempersembahkan ribuan lembu, sapi, kambing, domba di altar Tuhan di Yerusalem, dengan harapan bahwa
Tuhan akan memberkati Salomo. Tetapi jawaban Tuhan terhadap itu sebenarnya ya hanya kesediaan Salomo mematuhi perintah Tuhan dan menjalankannya sehingga berkat Tuhan dan tahtanya akan dilindungi oleh Tuhan. Kemudian setelah bait Tuhan dihapus dari permukaan bumi, tidak ada lagi kesempatan memberikan kurban persembahan kepada Tuhan. Dan waktu itulah Habakuk menyerukan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan sebenarnya itulah. Dan Yesus juga menangkap teologi perjanjian lama yang asli itu. Dan mengajarkan bahwa hanya dengan iman orang menerima pengampunan dosa, menerima penyembuhan kalau memang dia sakit, dan juga menerima keselamatan yang dari Tuhan. Hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan sebagai jawaban iman orang percaya itu kepada Tuhan sembahan mereka. Dan ajaran Yesus Kristus itulah yang diteruskan dan ditekankan, diajarkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat, termasuk kepada jemaat di Roma yang ingin dia kunjungi sebenarnya, tetapi akhirnya dia mengunjungi Roma karena dia dipenjara di Roma. Lalu dia menulis surat dari penjara di Roma kepada jemaat di Roma itu. Dan menjadi surat terpanjang sebagai usaha mempersiapkan jemaat Roma menjadi pusat penyebaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa, untuk menjadikan bangsa menjadi murid dan pengikut Yesus Kristus dan mengajari mereka untuk ajaran yang benar. Maka dalam kitab Roma ini, surat Roma ini, kita temukan banyak sekali ajaran Paulus yang menjadi dasar daripada kehidupan jemaat-jemaat Kristen di kemudian hari, terutama dalam menyikapi bagaimana hukum Taurat dan memahami pembenaran pengampunan dosa membuat orang menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana itu bisa dimaklumi dan dapat dipahami? Karena ahli-ahli Taurat, kaum Farisi dan para imam-imam mengajarkan waktu itu bahwa hanya dengan kesetiaan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan mau menyendengkan telinganya dan mau menjawab doa-doa orang Israel. Tetapi Paulus, bahkan Yesus juga mengembalikan sikap bertuhan itu kepada ajaran atau inti ajaran perjanjian lama yang sebenarnya, yakni orang benar harus hidup berdasarkan iman. Namun harus juga kita pahami iman yang bagaimana, sehingga kita tidak malu, sehingga kita tetap kokoh berkeyakinan dalam Injil. Iman yang bagaimana? Iblis juga beriman tentang adanya Tuhan, dan iblis gemetar kalau mendengar nama Tuhan itu, bahkan takut dan lari terbirit-birit. Namun walaupun iblis itu tahu, percaya adanya Tuhan, bahkan dia mengambil sikap oposisi terhadap Tuhan,
dan selalu mengganggu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rupanya profesi itu tidak bisa dilepaskannya sejak dunia diciptakan sampai kepada akhir zaman. Ada iman yang memberikan kesembuhan penyakit yang dampaknya kesembuhan penyakit orang lain. Seperti berbira Romawi itu yang datang kepada Yesus mengatakan, ya, tolong sembuhkan putri saya yang sakit, katanya. Ya saya datang, kata Tuhan Yesus, dan tak usah datang, katakan aja satu kata bahwa putri saya akan sembuh. Sedangkan saya ke komandan, kalau saya katakan A kepada anggota saya, ada yang terjadi. Apalagi Tuhan bersabda pasti penyakit putri saya akan sembuh, katanya. Iman yang teguh itu berdampak kepada kebaikan orang lain. Iman yang seperti itu didambakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun orangnya belum pengikut Yesus Kristus, tetapi ada imannya yang memohon dampak yang baik kepada orang lain. Kemudian ada iman orang-orang yang lumpuh, orang yang sakit, ya. Iman orang yang sakit pendarahan 12 tahun. Asal ku jama jubahnya sembuh penyakitku, katanya. Ya. Dan Yesus mengabulkan permohonan yang diajukan berdasarkan iman kebenaran yang dipegangnya itu. Iman yang mengatakan bahwa Yesus mampu untuk menyelamatkan, memberikan kesembuhan kepada orang lain. Dan Yesus juga mengajarkan, apabila ada imanmu sebiji sesawi, tetapi yang hidup, yang bisa berkecambah dan tumbuh, bukan seperti sebesar seekor gajah yang mati. Iman yang ibarat biji sesawi yang segar dan bisa tumbuh itu, ya bisa dapat memindahkan gunung ke lembah. Dan kalau iman itu bertumbuh, di sana perkumpulan orang-orang beriman itu menjadi tempat banyak makhluk hidup menjadi sejahtera. Burung-burung bisa bersarang di sana, dan damai sejahtera terjadi di rumahnya dan di sekitarnya. Iman yang luar biasa. Jadi iman itu berarti adalah dasar dari segala pengharapan kita, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kebenaran semua, bukan kebohongan. Dan itulah yang dipegang teguh oleh Paulus. Ya, dia berkeyakinan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia tidak malu mempedomankan hidupnya kepada Injil ajaran Yesus Kristus. Ya, karena itu kekuatan Allah. Jadi dia berkeyakinan yang kokoh, berarti dia tidak malu untuk hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Karena dari Injil Yesus Kristus itulah dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dan itu sudah dialaminya dalam perjalanannya memberitakan Injil. Sampai dalam 3 kali dari Yerusalem berkeliling ke Asia Kecil sampai ke Eropa. Dan kemudian karena diadukan oleh orang-orang Yahudi, akhirnya dia ditangkap di Korintus dan dibawa ke Roma untuk dipenjarakan, menunggu penghukuman kepadanya. Namun dia agak bebas sedikit, tidak ditutup terus di dalam penjara. Dia bisa keluar penjara untuk memberitakan Injil dan memeriksa bahwa bagaimana kehidupan orang-orang Roma yang menjadi pengikut Kristus itu, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang dikasihi Yesus Kristus, tentu saja Injil yang dipandang Paulus dan kita terima juga sebagai kekuatan Allah
adalah Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Waktu Yesus memulai pekerjaannya, dia sudah memberitakan Injil. Kita ketahui itu. Jadi Injil bukan baru ada setelah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, dan akan turun dari sana. Jadi bukan setelah itu baru ada Injil. Ya. Injil Yesus Kristus itu adalah kerajaan Allah yang datang ke dunia, yang memberikan kebaikan, keselamatan, pengampunan dosa agar selamat, dan juga kehidupan baru, kehidupan yang baik di kalangan umat manusia yang menyambutnya. Itulah Injil, evangelium, ya. Dan surat Paulus itu menjadi evangelium kepada kita pada kesempatan ini, menjadi Injil keselamatan. Jadi memang Injil itu dari bahasa Yunani, evangelium, masuk ke bahasa Arab, lalu masuk ke bahasa Indonesia, Injil. Ya. Jadi Injil itu berpusat kepada Yesus Kristus. Dan pusat ajaran dan hidup Yesus Kristus itulah yang didokumenkan di dalam 4 kitab suci, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kemudian diajarkan terus-menerus oleh para rasul, bahkan dalam surat-suratnya, dan juga di dalam khotbah-khotbah mereka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, banyak sekali sekarang ini di medsos-medsos dikatakan oleh anti Kristen Injil. Bukan hanya yang menjadi kitab suci kita, tapi kita harus tegas mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Magdalena, Injil Judas Iskariot adalah Injil palsu, karena tidak berpusat kepada ajaran dan tindakan Tuhan Yesus Kristus, melainkan sebagai hasil percakapan imajiner orang-orang yang menulisnya. Mungkin itu merupakan refleksi iman mereka, tetapi iman yang tidak benar, sehingga gereja secara am tidak menerima Injil di luar 4 kitab Injil dalam kitab suci itu sebagai pedoman iman Kristen. Ya, di Injil Thomas ada berita yang baik-baik juga tentang Yesus, seperti ya, Yesus mengambil tanah dan membentuknya seperti burung, lalu meniupnya dan terbang, dan itu didokumenkan di kitab suci orang lain, ya, bahwa Yesus memberikan mujizat bahwa tanah menjadi burung yang hidup dan terbang. Tapi walaupun demikian, itu kita tidak terima sebagai ukuran iman percaya kita, Injil itu. Jadi kan apa itu Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus dan dilengkapi dengan Injil yang didokumenkan dalam 4 kitab Injil di dalam kitab suci kita, itulah yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa apa yang sudah ditulisnya itu sudah dirasa cukup untuk menuntun orang di dalam iman, sehingga setiap orang dapat selamat. Walaupun masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu, katanya. Dan itu sudah cukup. Injil yang 4 itu sudah cukup. Walaupun di dalamnya tidak ada cerita tentang
Yesus semasa kanak-kanak setelah berumur 12 tahun sampai berumur 30 tahun. Tidak ada cerita tentang Tuhan Yesus. Dan ada orang yang menulis itu di belakangan hari, tetapi gereja tidak menyambutnya sebagai ukuran atau kanon iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi ukuran kebenaran Injil adalah bahwa di sana terkandung tindakan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang percaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi atau Yunani katanya, ya. Itu Yunani itu bahasa Santero yang dunia yang dikenal waktu itu berbahasa Yunani, sehingga semua bangsa harus diselamatkan. Dan dengan berpegang kepada Injil yang diberitakan Yesus Kristus dalam tindakan khotbah-khotbah dan ajaran-ajarannya maupun yang didokumenkan di dalam 4 kitab Injil itu menjadi jalan keselamatan satu-satunya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Injil itu ada kebenaran Allah. Kebenaran Allah bukan dout des, tetapi kebenaran Allah adalah sola gratia, ya, hanya dengan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan Allah, dan disambut dengan sola fide, ya, hanya dengan iman yang benar, iman yang seperti biji sesawi yang tumbuh bisa membesar menjadi pohon yang besar. Dan kebenaran itu adalah tindakan Tuhan mengampuni dosa orang berdosa, sehingga orang berdosa itu menjadi orang yang dipandang benar di hadapan Tuhan, sehingga orang yang dibenarkan Tuhan itu mampu menerima kehidupan yang kekal, kehidupan baru yang dari Yesus Kristus dalam kerajaan Allah yang datang di dunia, dan kehidupan kekal kalau dia sudah meninggalkan dunia ini. Tentu saja iman bisa jatuh, tetapi harus bangkit lagi untuk kembali kepada iman yang benar. Jadi kalau ada sekte-sekte pernah jatuh imannya menjadi sekte yang mungkin dipandang sesat, diberikan kesempatan kepada sekte itu untuk kembali kepada iman yang benar. Relakan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan dalam kitab suci, untuk kembali kepada iman. Karena apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau ada gereja sesat, ya, agar hidupnya tidak sesat, harus dia kembali kepada iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Namun Allah itu adalah tindakan-tindakan Allah yang tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan manusia demi tercapainya apa yang diinginkan oleh manusia. Semuanya adalah anugerah kasih karunia Tuhan kepada manusia itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang apa tugas kita? Tugas kita berpegang teguh kepada iman yang benar itu dan selalu bersandar kepada Tuhan, dan iman yang benar itu membuahkan pekerjaan-pekerjaan yang baik sehingga hukum perbuatan itu dapat kita laksanakan. Hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu inginkan dilakukan orang lain kepadamu, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan demikian, perbuatan kita bukan dout des, melainkan pengabdian kepada Tuhan, karena kita beriman
dan telah menikmati anugerah Tuhan yang besar, yakni pengampunan dosa dan anugerah pemberian kehidupan yang baru di dunia dan kehidupan kekal di surga kelak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang telah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat menuntun kami untuk semakin mengenal anugerah kasih setiamu, dan kami akan berada di dalam keimanan yang benar dan bukan keimanan yang sesat. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada bangsa dan negara kami, dan kami mohon lagi lebih sungguh-sungguh lindungan-Mu kepada bangsa kami dalam peralihan pemerintahan yang ada di Indonesia ini, sehingga semua dapat berjalan mulus dan orang-orang yang nakal dapat bertobat dan kembali kepada jalan yang benar menurut hukum-hukum negara kami. Bangunlah Tuhan rasa cinta kasih, saling mengasihi di antara bangsa-bangsa kami yang sangat majemuk ini, sehingga semua orang melalui agamanya Engkau yang dipuji dan dibesarkan. Ampuni dosa kami, terima kasih atas pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami. Sempurnakan doa kami ini dan kabulkanlah itu dalam kasih-Mu dalam Yesus Kristus. Amin.